Untuk ini malam mediumisasi terkait legenda Malin Kundang tentunya perlu saya sampaikan melalui sisi gaibnya seperti itu. Memang tidak semua cerita dari bangsa jin itu harus kita percaya 100%. Tapi pada intinya kalau di situ ada kebenaran dan kebaikan, tidak ada salahnya kita ambil hikmah, pelajaran buat kita. Menjadi ibroh lah buat kita. Memang tidak semua cerita dari bangsa jin itu harus kita percaya 100%. Tapi pada intinya kalau di situ ada kebenaran dan kebaikan, tidak ada salahnya kita ambil hikmah, pelajaran buat kita. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama Kelana Masa. Malam ini berjumpa lagi dengan kami, akan mensajikan video-video terbaik kami di Kelana Masa. Gus Iman, malam ini apa yang mau kita garap? Iya. Untuk ini malam kita tidak menelusuri tempat yang rawan dengan kecelakaan, tapi kita penasaran dengan mitos masa lalu tentang yang konon kabarnya ada anak durhaka kepada orang tuanya, yakni Malin Kundang. Ya, kita kepingin tahu sebetulnya itu kronologinya itu bagaimana dan seperti apa sehingga legenda mitosnya bertahan sampai sekarang seperti itu. Jadi malam ini mau menggarap Malin Kundang. Iya, tentang sejarah Malin Kundang itu bagaimana. Pak Is sendiri pernah dengar nggak tentang Malin Kundang? Kalau untuk Malin Kundang sih pernah dengar sih Mas, duluan cerita legenda yang anak durhaka kepada ibunya, yang dikutuk ibunya menjadi batu. Ya udah pernah dengar sih legendanya, cuman kalau untuk Pastinya tak tahu lah ya. ya Dan kita pun lokasi jauh dari mitos tersebut kan tentunya. Pernah dengar lah Pak Dede, kita pernah semua. dengar, cuman kalau untuk cerita lengkapnya kurang tahu. Nah, pemirsa, malam ini kita akan menggali tentang mitos Malin Kundang. Benar atau tidak dia itu dikutuk ibunya menjadi batu. Itulah ceritanya. Nah, untuk itu langsung kita lakukan mediumisasi. Iya, untuk ini malam mediumisasi terkait legenda Malin Kundang tentunya perlu saya sampaikan melalui sisi gaibnya seperti itu. Ya. Karena tak mungkin kita bertanya ke sana kan. Ya. Dari si gaibnya kan kita coba kupas, telusuri tentang mitos tersebut. Ya. Kalau memang siap mediator, siap. Hadir. Tenang. Ikuti kamera. Tenang. Ngobrol dengan kami. Assalamualaikum. Tenang. Bisa berbalik badan kemari, ngobrol dengan baik. Sini. Ya. Ya. Ayo. Berbalik badan. Sini. Kami kepingin ngobrol. Ya, sini. Assalamualaikum. Bisa bahasa manusia?
Punya nama? Tidak punya nama. Oke. Beginilah ya, langsung singkat saja. Keperluan saya menghadirkan Anda kemari dan memasukkan ke Raga Mediator ini, kami penasaran dan kepingin tahu tentang sejarah adanya anak durhaka, legendanya seperti itu, yang namanya Malin Kundang dikutuk oleh ibunya atau mamanya. Itu apakah Anda tahu? Bisa berbagi, ngobrol dengan kami, itu bagaimana dulu kronologinya? Bisa ceritakan kronologi bagaimana ya Malin Kundang semasa hidupnya? Pada saat Malin sewaktu ia kecil, anak yang sangat disayang oleh ibunya karena ayahnya tiada. Waktu pergi melaut dirampok oleh perompak yang ada di laut. Terus setelah itu Tenang, cerita dengan tenang. apa tujuan Anda bertanya tentang Malin? Begini, tujuan kami kepingin tahu sejarah legenda itu supaya menjadi tamsil pelajaran buat kami, ya, manusia-manusia di zaman sekarang, ya. Tentunya ada pelajaran kebaikan yang bisa kita ambil dari legenda tersebut. Maknanya bagaimana? Kalau bisa kita janganlah seperti itu. Jadi yang kami penasaran itu tentang apa yang membuat Malin itu sampai dikutuk. Ya, apakah Anda tahu seputaran itu? Malin dan ibunya hidup di dekat pesisir pantai dan mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Dulunya seperti itulah ya. Sampai Malin berjanji pada ibunya akan membahagiakan ibunya. Daripada itu ia ingin merantau jauh. Setelah ia memutuskan ingin merantau, ibunya pun merestui kepergiannya. Dan perantuannya berhasil, jadi sukses si Malin ini. Pada saat itu di tengah laut lepas, kapal Malin pun dibajak oleh perompak. Seperti itu ya. Awak kapal semuanya mati, terkecuali Malin yang masuk ke dalam kotak bersembunyi. Oh, dia masuk ke dalam kotak. Sampai kapal pun berlabuh entah berantah sampai ke sebuah pulau. Lalu ia pun
bekerja keras agar supaya cita-citanya tercapai menjadi orang yang sukses. Lalu setelah sukses, ia pun menikahi seorang gadis di pulau itu. Gadis itu anak siapa? Anak dari sebuah saudagar yang kaya raya. Tenang. Setelah masa kejayaannya, ia pun kembali ke kampung halaman bersama sang istri. Terus apa lagi yang Anda ketahui? Setelah ia sampai ke kampung halamannya, ibunya pun melihatnya. Dan istrinya pun bertanya kepada suaminya, Malin, siapa yang memanggil dirinya, dan ia tidak mengakui itu ibunya. Karena ibunya yang sudah tua renta dengan pakaian yang tidak pantas. Terus apa yang terjadi? Ia pun tidak mengakui ibunya itu adalah ibu kandungnya. Ibunya pun bersedih dan mohon kepada yang kuasa supaya menyadarkan Malin. Dengan berurai air mata, Malin pun dikutuk seketika oleh ibunya agar menjadi batu. Jadi akhirnya si Malin ini menjadi batu gitu. Menjadi batu yang bersujud di depan kaki ibunya, memohon ampun pada ibunya. Jadi penyesalan itu sudah terlambat akhirnya lah ya, karena murka dari ibunya situ udah terjadi gitu lah ya. Jadi pertanyaannya begini, itu Malin betul menjadi batu atau bagaimana sepengetahuan Anda setelah dikutuk? Malin menjadi batu, tapi tubuhnya yang bersatu dengan tanah. Hanya batu saja yang ada di tempat itu. Oh, seperti itu ya. Tubuhnya pun kembali kepada tanah. Jadi pemirsa, menurut pengakuan makhluk gaib yang mengaku dan merasa sedikit tahu tentang kronologi di masa lalu itu, bahwasanya Malin ini khilaf ataupun silap sehingga memancing emosi dan kemarahan dari mamanya atau ibunya, sehingga walau a'lam terjadinya itu, sehingga ibunya itu mungkin mengeluarkan kata-kata yang gak sepantasnya, sehingga Allah pun mengabulkan apa yang dimaksudkan seperti itu, sehingga sampai sekarang lah itu tumbuh muncul legenda bahwa si Malin itu katanya anak durhaka seperti itu. Apalagi yang Anda ketahui tentang seputaran ini?
Mana tahu dari pihak pemirsa ataupun penonton ada yang Mau bertanya. ingin bertanya seputaran ini, supaya jadi pelajaran kita semua tentunya. Jangan sampai kita seperti itu. Saya mau tanya Gus. Iya. Jadi apakah memang betul batu monumen Malin Kundang yang di Sumatera Barat itu memang batu yang dari dulu ada? Apakah terbentuk dari tubuhnya si Malin? Itu benar. Hanya saja banyak warga itu yang mengambil batu-batu dari Malin. Oh, jadi batu yang sekarang itu mungkin udah batu diperbaiki lah ya? Oh, ada campur tangan manusia juga untuk melestarikan patung itu ya? Cukup Gus? Cukup nampaknya. Apa yang bisa diambil? Iya. Jadi pada intinya kesimpulan untuk proses mediumisasi ini malam terkait legenda Malin Kundang, si anak durhaka, kita ambil sisi positifnya. Memang tidak semua cerita dari bangsa jin itu harus kita percaya 100%. Tapi pada intinya kalau di situ ada kebenaran dan kebaikan, tidak ada salahnya kita ambil hikmah, pelajaran buat kita, menjadi ibroh lah buat kita. Semoga kita semua terhindar dari durhaka, khususnya kepada orang tua, khusus lagi kepada mama ya. Karena mama itu nilainya luar biasa di hadapan Allah. Jadi kita memang harus menghargai dan menghormati kondisi mama ya, seperti itu. Mungkin menurut saya itu saja. Jadi pemirsa, untuk ini malam tentang Malin Kundang kita anggap sudah selesai Kusiman. Saksikan terus video-video terbaru kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar video kami lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.